Samuel 7 ayat 29a. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Kiranya engkau sekarang Berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Kiranya engkau sekarang Berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya.
Kak Nunu belum datang ya? Belum itu, Kak. Sudah, tapi dari tadi itu masih mikir-mikir mau bikin tebak-tebakan yang seru. Tebakan apa itu Kak Nunu? Hewan apa yang kalau ditanya tidak mau jawab? Hewan. Apa ya? Hewan apa ya? Gak tahu ya. Kura-kura tidak tahu. Oh iya bener. Kalau gitu aku juga punya tebakan. Kenapa Superman di bajunya ada huruf S? Ayo. Aku tahu. Apa Kak Nunu? Biar gak salah panggil. Salah. Karena kalau XL kedodoran. Mobil apa yang harus tepat waktu? Mobil ambulan Kak Yos. Salah, Kari. Mau bilang ini waktunya mulai ibadah. Nanti telat loh mulainya. Aku juga mau bilang. Yuk, kita ibadah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Ari. Selamat pagi Kak Nunu. Ya, kita mulai sekolah minggu kita. Tapi hari ini Kak Nunu ditemani oleh Kak Ari. Selamat pagi Kak Ari. Ayo. Halo adik-adik, nama kakak Ari. Senang sekali pagi hari ini bisa bergabung bersama di sekolah minggu. Selamat bergabung di sekolah minggu dan selamat melayani Tuhan ya Kak Ari ya. Terima kasih Kak Nunu, terima kasih adik-adik. Sekarang kita mau memulai, kita nyanyikan lagu pertama. Lagu apa Kak Ari? Selamat pagi Tuhan, kita kasih selamat pagi ya buat Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Kak Ari, sebelum kita lanjutkan puji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kak Ari pimpin dalam doa. Adik-adik, ayo kita berdoa ya. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini boleh beribadah bersama oleh karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami dalam mengikuti ibadah pagi hari ini, biar bisa beribadah dengan baik. Berkati ibadah dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Nunu, Ya. Tuhan itu cinta ya sama anak yang taat. Ya, Tuhan cinta pada anak taat, taat pada mama, taat pada papa, terlebih anak-anak cinta taat kepada Tuhan. Seperti judul lagu yang kita mau nyanyikan. Nyanyi apa Kak Ari? Jadilah anak taat, adik-adik. Karena kita cinta sama Tuhan, kita harus taat ya sama Tuhan. Yuk kita nyanyi jadilah anak taat dengan semangat ya.
Adik-adik, sudah siapkan hati, sudah siapkan Alkitab? Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dengan pujian apa Kak Nunu? Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi bareng Kak Yosef di sini. Kak Yosef sangat senang sekali pada saat ini boleh kembali beribadah bersama-sama dengan adik-adik semuanya. Salam sehat buat kita semuanya, khususnya buat adik-adik yang di rumah meskipun harus beribadah secara online, tapi masih boleh beribadah sampai saat ini. Dan bagi teman-teman sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang datang ke Kasin untuk beribadah secara tatap muka langsung, salam sehat juga buat kalian ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan saat ini mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Ayo adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya supaya apa yang kami baca, kami renungkan ini, Tuhan memberikan kepada kami hikmat untuk bisa dapat mengertinya, dan dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Kak Yosef yang akan menceritakan firman Tuhan, berkati adik-adik semuanya, dan kami semuanya, papa, mama, kakak-kakak sekolah minggu, supaya kami semua boleh diberkati oleh Tuhan melalui penyampaian firman Tuhan di saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, di dalam hidup ini ternyata perjalanan hidup kita di dalam dunia ini tidak selalu lancar loh adik-adik. Tidak selalu mulus perjalanannya. Karena harus kita sadari adik-adik, tatkala kita berada di dalam dunia ini dan pada waktu kita menjalani hidup di dunia ini, kita nggak lepas dari yang namanya pergumulan, penderitaan, kesulitan, kesusahan, tangis air mata. Itu terjadi di dalam kehidupan kita loh adik-adik. Nah, oleh karena itu kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik. Tatkala sampai hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, meskipun kita harus melewati hal-hal yang tidak menyenangkan tadi, seperti yang sudah Kak Yosef sebutkan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Nah adik-adik, contohnya, sudah 2 tahun loh pandemi yang terjadi, khususnya juga di bangsa Indonesia ini kita alami. Dan pandemi yang terjadi ini mengakibatkan begitu banyak dampak di dalam kehidupan kita. Contoh, papa mama kita, maaf, mungkin ada yang harus dikurangi gajinya karena penghasilan perusahaan atau kantornya juga menurun. Atau bahkan maaf, ada yang sampai harus diputuskan hubungan kerjanya, tidak lagi bisa bekerja. Dan hari ini juga kesulitan mencari pekerjaan. Belum lagi juga adik-adik juga yang di rumah masih harus melakukan sekolah secara online. Baru bisa onsite sebentar, sekarang sudah harus online lagi karena Omikron yang
semakin merajalela penyebarannya. Kita ibadah juga masih harus dari rumah. Banyak sekali dampak-dampak yang terjadi di dalam kehidupan kita adik-adik karena pergumulan, penderitaan, karena situasi yang harus kita hadapi karena virus pandemi ini. Tetapi adik-adik lagi sekali, kalau kita boleh ada sampai saat ini itu semata-mata karena pemeliharaan Tuhan. Di saat kesulitan hidup sekalipun, kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena pemeliharaan Tuhan. Nah, saat ini Kak Yosef ingin menceritakan ada satu orang tokoh di dalam Alkitab yang sungguh-sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa hebat di dalam kehidupannya. Siapakah tokoh ini? Adik-adik, yuk kita buka di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Ayo Alkitabnya diambil, dibuka di dalam 1 Raja-Raja 17. Di situ ada beberapa peristiwa dan di situ ada satu orang tokoh yang mengalami pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa karena ketaatannya kepada Tuhan. Siapakah tokoh ini? Nanti kita akan baca ya. Nah, judul atau tema cerita di saat ini adalah tentang memercayai Allah dan menaatinya. Memercayai Allah dan menaatinya. Kak Yosef akan bacakan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ini hanya di ayat yang pertama dulu saja ya adik-adik. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Amin. Jadi tokoh ini adalah bernama Elia. Elia hidup dan melayani di zaman pemerintahan Raja Ahab yang mempunyai istri bernama Ratu Isabel. Dan Raja Ahab dan Ratu Isabel ini mempunyai sebuah cara hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak takut kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Karena apa? Raja Ahab, Ratu Isabel, mereka melakukan penyembahan kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah. Ini sungguh menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan mengutus hambanya, mengutus nabinya yaitu Elia. Nabi adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada orang-orang yang harus menerima pesan Tuhan tersebut. Nah, Nabi Elia ini diutus oleh Tuhan kepada Raja Ahab dan Ratu Isabel untuk menegur mereka bahwa mereka harus bertobat dari cara hidup mereka yang salah yang menyembah berhala itu. Mereka harus bertobat dan hanya menyembah Allah yang benar itu saja. Nah, adik-adik, Raja Ahab dan Ratu Isabel yang ditegur, mereka nggak senang. Mereka marah. Mereka sakit hati dan sampai-sampai membuat Raja Ahab dan Ratu Isabel ini ingin membunuh Nabi Elia. Nah, Nabi Elia yang mendapatkan ancaman pembunuhan itu secara manusia merasa gelisah, merasa khawatir, merasa takut. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, pergilah ke tepi sungai Kerit dan tinggallah di sana untuk beberapa saat. Begitu ya. Apalagi pada waktu memang betul Tuhan memberikan kekeringan kepada Israel pada waktu itu dengan tidak turun hujan. Maka Allah berfirman kepada Nabi Elia, pergilah ke tepi sungai Kerit dan tinggallah di sana. Nah, apa yang dilakukan oleh Ahab ketika kemudian Tuhan berfirman kepadanya, kepada Elia, ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Elia bahwa Elia harus pergi ke tepi sungai Kerit. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Di dalam ayat yang kelima dari 1 Raja-Raja 17 tadi dikatakan bahwa lalu ia, yaitu Nabi Elia, pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nabi Elia yang mendapatkan ancaman pembunuhan dari Raja Ahab, ketika mendapatkan firman dari Allah supaya pergi ke tepi sungai Kerit, maka yang dilakukan oleh Nabi Elia adalah apa? Taat. T-A-A-T. Taat. Elia pergi ke tepi sungai Kerit dan tinggal di sana. Dan Tuhan memelihara dia. Dengan apa? Memberikan minum, yaitu air dari sungai Kerit itu. Dan yang luar biasa, makanannya dari mana? Apa minum terus Kak Yosef? Enggak, Elia juga manusia, tetap harus makan dong. Nah, Tuhan memelihara Nabi Elia ini, hambanya ini, pelayannya ini dengan apa? Mengutus setiap pagi dan sore secara 2 kali sehari secara rutin apa? Burung-burung gagak. Burung-burung gagak untuk memberikan makan kepada Nabi Elia, yaitu apa? Roti dan daging loh. Nah, jadi minumnya dari air sungai Kerit, makanya dari roti dan daging yang dibawa oleh burung-burung gagak. Mereka disuruh oleh Tuhan untuk memelihara hidup Nabi Elia, sehingga terpeliharalah hidup Nabi Elia di tepi sungai Kerit tersebut. Dan dilepaskan dari ancaman pembunuhan Raja Ahab.
Tapi kemudian air di Sungai Kerit ini lama-lama habis karena terjadi kekeringan yang terus-menerus dan gak turun hujan. Nah, lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, kini pergilah engkau ke Sarfat, temuilah di sana ada seorang janda dan dengan satu anaknya. Nah, lewat janda inilah maka Tuhan akan memelihara hidup Nabi Elia. Kemudian Nabi Elia apa yang dilakukan? Taat juga, T-A-A-T juga. Taat, dia kemudian pergi dari tepi Sungai Kerit dan pergi ke Sarfat dan menemui seorang yang memang sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk Nabi Elia temui, yaitu apa? Seorang janda, artinya tidak punya suami lagi ya, seorang janda di Sarfat dengan satu anaknya. Maka melalui janda di Sarfat inilah Tuhan akan memelihara kehidupan Nabi Elia, memberikan tumpangan, makan dan minum, dan memelihara kehidupan Nabi Elia karena ketaatan Nabi Elia kepada Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Kemudian Nabi Elia ketika bertemu dengan janda itu, ibu tolong berikan aku minum. Ketika bertemu ya, kemudian janda ini berkata, baiklah aku akan memberikan engkau minum. Nah kemudian Nabi Elia ini berkata lagi kepada janda ini, kini berikanlah aku sepotong roti untuk aku makan. Nah pada waktu Elia meminta minum, oh masih oke. Karena janda ini masih mempunyai air untuk diberikan kepada Elia. Tapi ketika meminta makan, maka janda ini berkata, aku hanya punya sedikit tepung di dalam tempayan ini dan sedikit minyak di buli-buli ini. Dan itu hanya cukup untuk aku dan anakku selama beberapa hari saja. Karena setelah itu habis, tepung itu habis untuk dibuat roti dan minyak itu habis, aku dan anakku hanya tinggal menunggu mati saja. Karena apa? Kelaparan. Makanan yang dipunya hanya tinggal sangat sedikit sekali untuk mereka. Masa aku harus berikan kepada kamu? Begitu ya, kira-kira jalan cerita demikian. Tapi kemudian Nabi Elia berkata, jangan khawatir, jangan takut, buatkanlah kepadaku sepotong roti untuk aku makan. Dan percayalah bahwa Allah akan memelihara kehidupanmu. Bahwa tepung di dalam tempayanmu dan minyak di dalam buli-bulimu tidak akan pernah habis sampai nanti hujan turun. Wow. Dan apa yang dilakukan oleh janda itu? Oh, janda ini kemudian taat juga loh adik-adik. Dia mengolah tepung yang tersisa itu dan juga minyak yang tersisa di dalam buli-bulinya itu dan dibuatkanlah roti untuk dimakan oleh Nabi Elia. Dan ketika Elia sudah memakannya, kemudian Elia berkata, kini buatlah makanan, roti dari tepung yang kamu punyai di dalam tempayan tersebut dan juga minyak di dalam buli-bulimu. Dan mujizat terjadi loh adik-adik. Betul. Tepung yang harusnya sudah habis karena sudah dibuat untuk Nabi Elia. Tidak habis, masih ada lagi di dalam tempayan itu. Minyak itu yang juga seharusnya habis karena sudah diberikan kepada Nabi Elia, tidak habis loh, ada lagi. Dan bahkan bukan hanya untuk saat itu saja. Sampai musim kekeringan itu berlalu, mereka bisa makan dari roti yang dibuat dari tepung di dalam tempayan itu dan juga dari minyak yang ada di dalam buli-buli itu. Karena tidak habis bahan makanannya. Wow, luar biasa sekali, bukan? Nah, tapi kemudian terjadi satu kesulitan lagi adik-adik. Ternyata anak si janda ini, anak dari janda Sarfat ini kemudian mengalami sakit keras. Dan tidak kunjung sembuh. Bahkan sampai ajal menjemputnya, sampai mengalami kematian. Aduh, janda di Sarfat ini sangat sedih sekali. Dan kemudian sampai menyalahkan Nabi Elia dengan berkata, untuk inikah, untuk tujuan inikah engkau datang, hai Elia? Yaitu untuk menyelidiki aku, dosa-dosaku, dan supaya apa? Menghukum aku dengan kematian anakku ini? Sampai berkata seperti itu. Elia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Anak dari janda di Sarfat ini yang kau pakai untuk memelihara kehidupanku, anaknya ini sakit keras bahkan mati. Tolong lakukan mujizat. Kembalikanlah nyawa anak janda ini. Kemudian anak ini dibawa naik ke atas ke ruangannya Nabi Elia. Kemudian di situ Nabi Elia melakukan apa? Melakukan hal yang sangat luar biasa sekali. Dia menelungkupkan badannya ke atas anak dari janda Sarfat itu sebanyak 3 kali. Dan kemudian dengan berdoa, Tuhan kembalikanlah nyawa anak ini. Dan mujizat Tuhan terjadi. Tuhan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Tuhan membangkitkan kembali anak itu. Nyawanya dikembalikan kepada anak si janda itu. Dan kemudian anak janda itu kemudian hidup kembali, bernafas kembali, hidup kembali. Dan dibawalah kepada janda tersebut. Dan janda itu sangat senang sekali. Dan apa yang dikatakan oleh janda itu, oleh ibu itu ketika melihat apa yang terjadi. Maka
di ayat 24 dari 1 Raja-Raja 17 adik-adik dikatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bahwa engkau Nabi Elia adalah abdi Allah, pelayannya Allah yang hidupnya taat kepada Allah. Sangat luar biasa sekali. Adik-adik terkasih, Elia menunjukkan sebagai pelayannya Tuhan, sebagai abdinya Tuhan, sebagai nabinya Tuhan, sebuah kehidupan yang taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan A ke tepi sungai Kerit, dia taat. Ketika Tuhan perintahkan B pergi ke Janda di Sarfat, dia taat. Wow, sangat luar biasa sekali. Dan Elia menunjukkan sebuah kehidupan yang percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memelihara dia. Adik-adik, dari kisah ini kita bisa dapat mengambil 2 pelajaran. Yang pertama, yaitu tentang yang namanya ketaatan penuh kepada Tuhan. T-A-A-T, ketaatan penuh kepada Tuhan. Seperti Elia begitu taat akan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan apa? Elia taat, Elia taat, Elia taat. Maka mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan, berikanlah kepada aku hati yang taat kepadamu. Supaya aku bisa apa? Mau taat beribadah kepada engkau. Mau taat membaca firman-Mu. Mau taat berdoa kepadamu. Dan juga mau taat melakukan firman-Mu. Meskipun susah, meskipun resikonya banyak, tapi aku mau taat melakukan firman-Mu. Wow, sangat luar biasa sekali. Dan ketaatan itu juga ditunjukkan dengan apa adik-adik? Yaitu dengan adik-adik taat kepada papa mama. Karena papa mama adalah wakilnya Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan adik-adik. Untuk mengajar adik-adik, mendidik adik-adik, mengarahkan adik-adik supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup semakin lebih baik. Karena itu taat kepada papa mama, taat kepada orang tua adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Taatilah papa mama kalian ya adik-adik ya. Dan juga yang kedua adalah tentang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Yang pertama tadi taat sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ketika Nabi Elia taat sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia percaya pasti Tuhan yang memelihara hidupku. Betul, di tepi sungai Kerit, pada waktu di Sarfat, dia dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Bahkan burung gagak dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan Nabi Elia. Seorang janda yang miskin dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan Nabi Elia. Tuhan menjauhkan Nabi Elia dari pembunuhan Raja Ahab. Itu karena ketaatan Elia kepada Allah. Mari kita belajar juga untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Pasti ketika kita taat, Kak Yosef dan adik-adik taat kepada Tuhan, Tuhan akan menjauhkan kita dari segala hal yang jahat. Bahkan ketika kita harus menghadapi pergumulan, pasti Tuhan akan menolong kita untuk menghadapinya. Ketika kita juga menghadapi yang namanya kekurangan, pasti Tuhan akan memelihara hidup kita. Mencukupkan segala kebutuhan hidup kita adik-adik. Dan Tuhan pasti akan menolong kita dari segala kesulitan. Adik-adik, Tuhan juga memelihara kita salah satunya melalui papa mama loh. Oleh karena itu, berdoalah untuk papa mama kalian. Doakan papa mama yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan kalian. Papa mama yang bekerja, bahkan di tengah pandemi yang tidak mudah ini. Mungkin gajinya dipotong, mungkin di PHK, diputus hubungan kerja, tapi harus mencari pekerjaan lain lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup kalian. Doakan papa mama, supaya Tuhan berkemuran atas papa mama, memberikan rezeki, berkat, supaya bisa dipakai untuk memelihara kehidupan kalian dan seisi keluarga. Adik-adik terkasih, biarlah dari kisah tentang Elia ini kita belajar sekali lagi tentang yang namanya ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidup setiap kita yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pakailah Kak Yosef, kakak-kakak sekolah minggu, dan juga adik-adik sekolah minggu. Berikanlah kepada kami kemampuan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup taat kepada Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Dan percaya penuh kepada Tuhan, pasti akan memelihara kehidupan setiap kami yang sungguh-sungguh taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu di dalam kehidupan mereka, tumbuh kembang mereka, studi mereka, papa mama mereka, kakak adik mereka, semua diberkati Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, yuk sekarang kita akan membaca satu ayat dan kita hafalkan ya. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Mazmur 23 ayat yang keempat.
Mazmur 23 ayat yang keempat. Untuk kelas besar, ayat 4 semuanya ya dihafalkan ya. Berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kak Ari, bawa apa itu? Ini amplop persembahan Kak Nunu, karena sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Ya, adik-adik juga ya, siapkan persembahan. Kita mau memberikan persembahan pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita sudah berikan persembahan pada Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh mempersembahkan sebagian berkat yang dari Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya sekarang kita akan mengerjakan aktivitas, sesuatu yang sangat menyenangkan. Ayo, persiapkan alat dan bahan-bahannya dan mari mengerjakan dengan sukacita. Adik-adik sudah selesai mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang waktunya mengerjakan aktivitas. Pasti adik-adik sudah menyiapkan alat dan bahannya kan? 1 lembar kertas lipat besar, 4 lembar kertas lipat kecil, alat tulis, gunting, lem, penggaris, dan jangka. Ambil kertas lipat besar, pertemukan kedua ujungnya. Lalu lakukan lagi di ujung yang satunya. Perhatikan yang Kak Elga lakukan. Lihat garis tengah ini. Tekuk ke bagian dalam. Lakukan juga di bagian yang satunya. Sehingga adik-adik menemukan bentuk seperti ini. Lipat menjadi 2. Dan buatlah pola setengah hati. Lalu gunting.
seperti ini. Lakukan hal yang sama pada salah satu kertas lipat yang berukuran kecil. Tempelkan di bagian dalam dan adik-adik tulis komitmen adik-adik untuk selalu taat dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ambil kertas lipat yang lain, adik-adik bentuk hati dan tempelkan di bagian depan. Tuliskan ayat hafalan kita hari ini. Ambil kertas lipat berwarna hijau, potong selebar 3 cm, lipat menjadi 2, lipat lagi menjadi 2, dan bentuk pola setengah kurva. Gunting sehingga kita mempunyai 2 helai daun. Berikan hiasan supaya cantik. Sisa kertas hijau yang tadi adik-adik gulung dan lem di bagian ujungnya. Sehingga membentuk batang seperti ini. Lalu adik-adik sedikit pencet ya, supaya silinder hijau tadi menjadi agak pipih. Tempelkan 2 helai daunnya ke batangnya, lalu tempelkan lagi ke bentuk hati yang sudah kita buat tadi. Ambil kertas lipat yang lain, lipat menjadi 2 dan buatlah lingkaran. Lalu adik-adik gunting. Ambil sisa kertas lipat, lipat menjadi 2 dan buatlah lingkaran yang lebih kecil.
Tempelkan lingkaran yang lebih kecil persis di tengah-tengah lingkaran yang lebih besar. Perhatikan yang Kak Elga lakukan. Lipat lingkaran menjadi 2 bagian, ambil ujungnya, lipat ke atas sebanyak 2 kali. Lakukan hal yang sama di baliknya. Sehingga kita mendapatkan pola lipatan kipas ya. Tekuk menjadi 2. Lakukan hal yang sama pada lingkaran yang satunya. Gabungkan kedua lipatan, kita menemukan bentuk sayap kupu-kupu ya adik-adik. Ambil sisa kertas, gunting kecil saja. Tekuk menjadi 2 dan gulung di kedua ujungnya. Tempelkan di tengah-tengah sayap kupu-kupu sehingga kupu-kupu kita mempunyai antena. Ambil sisa kertas, lipat menjadi persegi panjang yang kecil. Tempelkan di bagian belakang bentuk hati dan di bagian belakang bentuk kupu-kupu.
Tuhan selalu memelihara ciptaannya, seperti bunga dan kupu-kupu yang cantik ini. Aktivitas kita sudah selesai adik-adik. Adik-adik terkasih, aktivitas kita sudah jadi. Adik-adik membuat setangkai bunga, dan bunganya ini berbentuk hati. Hati ini adalah ibarat melambangkan hati dan kehidupan kita ya adik-adik. Yang Tuhan mau supaya kita memiliki hati, Kak Yosef dan adik-adik memiliki hati yang bagaimana? Yaitu hati yang taat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan di depan dari hati ini ada tertulis Mazmur 23 ayat 4. Yang mana ini adalah ayat hafalan di hari ini. Aktivitas hari ini mengingatkan Kak Yosef dan adik-adik semuanya, mari terus berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya kita diberikan hati yang mau taat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita. Ibadah selesai sampai hari ini, sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!